Diawali dengan memperlihatkan seorang pria lugu tengah berjalan bersama majikannya. Kita bisa melihat bahwa tatapan matanya polos dan nampak tidak terjadi apa-apa. Namun ketika kalungnya dibuka, seorang pria itu akan menghajar seseorang dengan secara membabi buta. Saat kalungnya kembali dipasang, pria ini seketika kembali menjadi pria lugu dan cenderung nampak memiliki keterbelakangan mental. Pria tersebut bernama Denny. Saat kembali ke base camp, Denny diperlakukan seperti seekor binatang dan memakan makanan anjing. Satu-satunya benda yang berharga yang dimiliki Denny adalah sebuah boneka dan buku gambar yang selalu dilihatnya sebelum ia tidur. Dan dia memiliki ketertarikan ke sebuah piano yang mana itu akan berhubungan dengan masa lalunya yang akan terungkap di akhir cerita nanti. Hari-hari yang dilalui Denny adalah mengikuti untuk menagih karena bos adalah seorang rentenir. Keseharian Denny pun seperti itu sampai di sebuah tempat yang sudah mengetahui cara kerja si bos dan Denny. Di situ si bos bilang ke pemilik tempat tersebut. Si bos mengatakan bahwa untuk menciptakan binatang buas, maka didiklah seseorang dari kecil dan perlakukan orang tersebut seperti binatang. Hingga saat si pemilik tempat menahan semua orang, Denny pun hanya bisa menyaksikan karena kalungnya tidak dibuka. Karena Denny tidak dididik untuk memiliki emosi dan kasih sayang. Saat si bos mempunyai kesempatan untuk membuka kalung Denny, maka seketika Denny menghajar semua orang yang ada di tempat tersebut. Yang menarik, ada salah satu tamu yang memiliki tempat tarung bebas ilegal yang memerhatikan Denny yang ada pada diri Denny. Tak ingin membuang waktu, si bos rentenir itu pun pergi ke tempat lainnya, yang mana tempat tersebut adalah toko yang menjual beberapa barang antik. Tak ingin melakukan hal yang sama, si bos pun menjelaskan bahwa saat alarm bunyi, Denny harus masuk karena itu adalah tanda bahaya. Sesekali Denny melirik ke sebuah piano yang ada di tempat tersebut. Merasa bahwa Denny sudah mengerti maksud dari penjelasan si bos pun langsung masuk ke tempat tersebut dan Denny menunggu di luar. Setiap detik berlalu dan Denny sesekali melirik piano tersebut hingga perlahan Denny pun menghampiri piano tersebut. Secara tiba-tiba Denny dikagetkan oleh seorang yang mana ia adalah seorang reparasi piano tua. Pria ini bernama Sam. Hingga saat Sam meminta bantuan kepada Denny untuk membantu dan Denny pun berkata, "Ya, saya akan membantu." Dan saya meminta Denny agar menekan beberapa nada sembari dia membetulkan piano tersebut. Setelah pianonya sudah betul, Sam pun memainkan piano tersebut dengan sangat indah. Namun ketika alarm itu berbunyi, Denny pun segera sadar dan secepatnya Denny pun lari ke dalam. Namun Denny terlambat karena si bos dan anak buahnya sudah babak belur dihajar oleh kliennya. Walaupun si bos geram kepada Denny, si bos tidak bisa berbuat apa-apa karena Denny adalah aset baginya. Tak lama datanglah seseorang ke tempat bos. Pria tersebut menawarkan kepada si bos agar Denny ikut bergulat ke tempat fight bebas miliknya. Namun tawaran kerjasama tersebut ditolak oleh si bos. Namun ketika pria tersebut menawarkan bayaran tinggi, si bos pun langsung menyetujuinya. Tempat pemilik gulat bebas itu menjelaskan aturan mainnya. Aturannya adalah bertarung sampai mati. Jika tidak bertarung sampai mati, si bos pun tidak bisa mendapatkan uang ataupun bayaran tersebut. Dan saat berada di tempat tersebut, lawan Denny adalah seorang pria yang memiliki badan yang sangat besar dan dia sudah memiliki riwayat menakutkan. Dia adalah juara bertahan dalam arena tersebut. Dan pada saat si bos membuka kalung Denny untuk menyuruhnya bergulat dengan orang tersebut, dan yang sangat mengejutkan adalah sang juara bertahan harus mati hanya dengan 3 pukulan yang sangat biasa saja. Dengan bayaran uang yang didapatkan oleh si bos, diberikan tawaran oleh si bos agar Denny meminta sesuatu yang Denny inginkan. Denny pun menjawab, "Saya ingin piano. Saya ingin piano." Dan kata itu terus diucapkan oleh Denny sehingga membuat bos dan anak buahnya tertawa. Dan tiba-tiba ada sebuah truk yang menabrak mereka hingga terseret puluhan meter. Tak lama kemudian ada seseorang yang muncul dengan membawa beberapa senjata langsung menembak ke arah mobil si bos dan Denny. Dan ternyata itu adalah perbuatan si pemilik toko yang memiliki dendam kepada si bos dan Denny. Dikira sudah mati, mereka pun pergi meninggalkan mobil si bos dan Denny. Saat itu
Denny yang masih sadarkan diri bergegas untuk keluar dari mobil. Lalu Denny pergi ke sebuah tempat yang mana tempat tersebut adalah sebuah toko barang-barang antik yang pernah dikunjunginya. Setelah Denny tiba di toko tersebut, Denny pun melihat ada Sam di sana. Namun akibat peluru yang mengenai lengan Denny pun langsung pingsan. Dan Sam pun membawa Denny ke rumahnya. Pada saat Denny sadar, Denny pun sudah berada di kamar milik Sam. Ketika Sam masuk dan membawa makanan, Denny langsung bersembunyi di balik kasur. Tak lama datang anak tiri Sam yang bernama Victoria. Lalu Victoria masuk ke kamar Denny untuk memberikan piano kecil. Esok harinya, saat Sam ingin melepas kalung pada leher Denny pun langsung menolaknya. Dan Sam pun tidak memaksa. Hingga selanjutnya Denny diajak mengikuti aktivitas Sam dan Victoria. Dan Denny pun diajak ke sebuah swalayan oleh Sam untuk membeli bahan makanan yang mereka butuhkan. Setelah tiba di rumah, Denny pun melihat beberapa foto dan ternyata Victoria adalah anak dari temannya sendiri yang sudah meninggal. Dan Sam mengatakan bahwa Victoria harus diurus olehnya karena sudah mendapat amanah dari ayahnya. Hari-hari Denny pun dilalui dengan sangat merasa senang dengan kehidupan barunya. Ketika suatu hari mereka sedang berbelanja, tiba-tiba ada perkelahian di tempat itu. Dan di sana Sam sangat khawatir dengan keberadaan Denny. Sam langsung berteriak memanggil Denny, namun Denny sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Sam pun bertanya kepada Denny, kenapa tidak khawatir ataupun panik dalam keadaan tersebut. Denny pun menjawab bahwa mereka tidak berkelahi dengannya. Jadi saya tidak memperdulikan hal itu. Dan Sam pun memakluminya. Hingga suatu malam, Victoria pun memutuskan untuk melepaskan kalung yang berada pada Denny. Awalnya Denny menolak, namun Victoria membujuk Denny hingga Denny bersedia melepasnya. Esok harinya Denny diajak bekerja bersama Sam. Dan Denny mendapat bayaran dari hasil kerjanya itu. Denny pun bertanya kepada Sam, buat apa uang itu? Sam pun menjawab, terserah kamu, itu uangmu. Setelah Sam mengatakan seperti itu, Denny pun pergi ke sebuah tempat dan membeli beberapa topi untuk diberikan ke Victoria dan Sam. Hingga pada saat mau pulang, tiba-tiba dia bertemu dengan anak buah si bos rentenir itu. Dan dia mengajak Denny untuk bergabung kembali, namun Denny menolaknya karena Denny sudah mempunyai keluarga baru. Namun anak buah si bos itu mengatakan kepada Denny, jika tidak mau bergabung, maka keluarga barunya akan dibunuh. Dan Denny pun terpaksa untuk kembali mengikuti bos rentenir itu. Setelah tiba di markas, si bos pun sangat senang melihat Denny. Bos pun mengatakan bahwa Denny harus menuruti kemauan si bos untuk kembali menjadi pegulat di arena gulat bebas tersebut. Namun Denny mengatakan bahwa ia mempunyai satu pertanyaan kepada bos. Di mana ibu saya? Ucap si Denny. Si bos pun menjawab bahwa ibunya adalah sebuah pelacur dan dibunuh oleh teman si bos itu. Pada akhirnya Denny kembali menjadi seorang pegulat, di mana si bos mengajaknya ke tempat fight club waktu itu. Namun Denny terus mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti orang lain lagi. Denny pun dipaksa untuk berkelahi dan si bos pun mendorong hingga dia terpaksa bergulat. Tapi Denny tidak melawan dan coba terus menghindar agar tidak melukai orang tersebut. Melihat Denny terus menghindar, si bos pun melempar sebuah senjata agar Denny bisa melawan. Namun Denny terus menghindar. Melihat hal itu, pemilik fight club pun langsung menurunkan beberapa petarung lainnya untuk melawan Denny agar permainan tersebut tidak terlalu monoton dan begitu-begitu saja. Si bos pun mengatakan bahwa bunuh dia karena mengingat peraturan jika tidak dibunuh maka Denny tidak mendapat uang sepeser pun. Hingga si bos nekat membunuhnya sendiri dengan pistolnya. Akibat kejadian itu, si bos marah besar dan Denny dimasukkan kembali ke dalam kandangnya. Di sisi lain, Victoria mempertanyakan keberadaan Denny. Sam pun mengatakan bahwa mungkin Denny ingin mencari jati dirinya yang sebenarnya. Sementara Denny menemukan foto ibunya di sebuah buku gambar miliknya. Hingga Denny memaksa si bos untuk mengatakan yang sebenarnya. Dan si bos pun mengatakan hal yang sama, bahwa ibunya seorang pelacur dan dibunuh oleh temannya sendiri. Dan si bos pun mengatakan bahwa saya yang merawat kamu sejak kecil, sejak ibunya dibunuh oleh temannya. Keesokan harinya, si bos dan Denny kembali melakukan rutinitasnya, yaitu menagih seseorang. Dan di perjalanan, si bos mengatakan bahwa sebuah keluarga harus dipertahankan dalam keadaan apapun. Mendengar hal itu, Denny pun sadar. Denny segera memberontak. Denny kembali ke rumah Sam. Lalu Denny memperlihatkan
sebuah foto ibunya kepada Victoria. Setelah mengetahuinya, ternyata Ibu Denny adalah seorang pemain piano yang hebat. Ibu Denny adalah seorang guru piano di sebuah akademi. Untuk itu, mereka ke sana untuk mencari arsipnya tentang seorang wanita Asia yang pernah mengajar di sana. Setelah semuanya terungkap, Denny bisa hidup dengan tenang dan menjalani hidupnya yang baru. Dan saat Victoria memainkan not milik ibunya, seketika Denny teringat masa lalunya, bahwa si boslah yang sudah memperkosa ibunya dan membunuhnya. Setelah mengetahui semuanya, Denny pun mengajak mereka berkemas karena bisa dipastikan mereka sudah tidak aman lagi. Namun mereka terlambat karena di luar sudah ada bos dan anak buahnya, dan si bos membawa seorang ahli bela diri untuk melawan Denny. Dan Denny pun menyuruh Victoria dan Sam untuk bersembunyi di dalam lemari. Sementara Denny harus melawan pasukan si bos, namun semuanya sangat mudah dikalahkan. Menyadari hal itu, si bos pun langsung menyuruh ahli bela diri untuk melawan Denny. Pertarungan sengit pun terjadi antara Denny dan ahli bela diri tersebut. Si ahli bela diri terus menyerang Denny dengan semua kemampuan yang ia miliki. Namun percuma saja, karena kemampuan bela dirinya masih kalah dengan kemampuan yang dimiliki oleh Denny. Hingga ahli bela diri tersebut terlempar keluar dan tepat di atas mobil si bos. Melihat hal itu, si bos pun langsung turun tangan sendiri, dan terlihat bahwa anak buahnya berhasil menjebak Denny di sebuah ruangan. Denny pun memutuskan untuk kabur melalui celah atap. Si bos pun menyadari hal itu. Si bos pun langsung menunggu di atas apartemen milik Sam karena bos tahu bahwa akan berada di sini. Dan benar saja, Denny pun tak bisa menghindar lagi. Si bos pun kembali merayu dan membujuk Denny agar kembali seperti dulu lagi. Namun saat si bos ingin memasang kalungnya, Denny pun menolaknya, dan Denny dengan cepat segera melumpuhkan si bos. Hingga saat Denny ingin membunuh si bos, Sam pun mencegahnya. Namun si bos terus memancing emosi Denny. Sam pun langsung melemparnya dengan pot bunga agar ia diam. Saat semuanya selesai, Denny hidup bahagia bersama Victoria dan Sam.